Kamu merasa tertarik pada seseorang yang seharusnya tidak kamu dekati. Ada rasa yang tumbuh, meskipun kamu tahu ini salah. Tapi kenapa justru rasa itu semakin kuat? Dan kenapa setiap kali kamu mencoba melupakannya, semesta justru memberikan lebih banyak tanda? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Jangan lakukan ini lagi. Cinta terlarang ini akan membawamu kepada petaka. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Berhentilah sejenak dari segala kegiatan dan rutinitasmu, karena saat ini adalah momen penting untuk menengok ke dalam diri, menyelami kedalaman hati dan pikiran yang selama ini mungkin terabaikan, dan mencari tahu apa sebenarnya yang sedang kamu rasakan, apa yang menjadi inti dari perasaan itu, dan mengapa kamu merasa terjebak dalam siklus yang begitu rumit dan membingungkan. Jangan terus-menerus menutup mata terhadap kenyataan yang ada di depanmu. Karena jika kamu tetap berpegang pada ilusi dan harapan semu, maka lambat laun, luka-luka yang tersembunyi di dalam hatimu akan semakin dalam dan semakin sulit untuk disembuhkan. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil tanpa memahami secara mendalam apa yang sebenarnya kamu inginkan dan butuhkan, akan membawa konsekuensi yang tidak hanya menyakitimu secara emosional, tetapi juga merusak jati dirimu secara spiritual. Jangan biarkan dirimu terjerumus ke dalam permainan perasaan yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan memperkeruh hati dan mempersempit pandanganmu terhadap realitas yang sebenarnya. Saatnya untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melakukan refleksi mendalam, menyelami setiap lapisan dari dirimu sendiri, menelusuri akar dari luka yang selama ini tersembunyi, dan menanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup ini, apa yang kamu harapkan dari hubungan ini, dan apa yang menjadi dasar dari keputusan yang akan kamu buat. Karena, jika kamu terus membiarkan diri terbawa oleh gelombang emosional yang sementara dan tidak berlandaskan kejujuran serta kedalaman hati, kamu akan menyesal di kemudian hari, saat semua kenyataan pahit itu akhirnya muncul ke permukaan dan menyadarkanmu bahwa kamu telah terperangkap dalam ilusi dan kepalsuan. Jangan sampai kamu kehilangan waktu berharga untuk memperbaiki diri sendiri, memperkuat pondasi hati, dan menata kembali arah perjalanan hidupmu. Karena cinta yang sejati tidak pernah menyakitimu sebanyak ini, dan jika kamu mampu berpikir jernih dan berani jujur terhadap diri sendiri, kamu akan menemukan bahwa semua rasa sakit ini hanyalah ujian dan pelajaran yang harus dilewati untuk mencapai kedewasaan dan kebangkitan spiritual. Ini bukan sekadar hubungan asmara yang penuh gairah dan harapan semu, melainkan tentang sebuah perjalanan pencarian makna yang sejati, tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan dan menyadari bahwa cinta yang tulus tidak pernah mengandung unsur manipulasi, paksaan atau pemaksaan kehendak. Cinta yang sejati haruslah dibangun atas dasar saling pengertian, kejujuran, dan rasa hormat yang mendalam. Jika kamu menyadari bahwa hubungan ini justru membawamu ke dalam lingkaran dosa dan ketidakpastian, maka sudah saatnya untuk berhenti sejenak dan menimbang kembali langkahmu, karena jika tidak, kamu akan menyadari, mungkin terlalu terlambat, bahwa kamu telah menyia-nyiakan waktu dan energi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya kamu perjuangkan. Kartu tarot hari ini memberi peringatan yang sangat serius, sebuah sinyal bahwa kamu harus berhenti dan menatap ke dalam dirimu sendiri, menyelami kedalaman hati dan pikirannya, dan bertanya, apa yang sebenarnya kamu cari? Apa yang menjadi motif utama dari semua ini? Apakah kamu sedang mencari cinta yang tulus, kebahagiaan yang hakiki, atau hanya sekadar pelarian dari rasa sakit dan luka lama yang belum sembuh? Karena, jika kamu tidak mampu jujur terhadap dirimu sendiri, maka semua usaha dan perjuanganmu akan sia-sia dan hanya akan memperburuk keadaan. Kamu harus memahami bahwa setiap pilihan, setiap langkah,
Dan setiap keputusan yang kamu ambil akan menentukan siapa dirimu di masa depan. Apakah kamu akan terus hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian, atau berani mengakui kenyataan dan memperbaiki keadaan dari dalam diri? Tarot mengingatkan bahwa beban yang selama ini kamu rasakan mungkin jauh lebih berat dari yang kamu sadari. Kartu Ten of Wands menunjukkan bahwa selama ini kamu telah memikul tanggung jawab dan rasa bersalah yang terlalu besar. Seakan-akan dunia ini harus ditanggung sendiri. Kamu merasa harus menanggung semua beban ini sendirian, menyembunyikan luka dan perasaan kecewa yang mendalam, sementara orang-orang di sekitarmu tidak pernah benar-benar memahami apa yang kamu alami. Beban ini, jika dibiarkan terus menumpuk, akan menggerogoti kekuatanmu, menipiskan kepercayaan dirimu, dan membuatmu merasa semakin rapuh dan kehilangan arah. Sebaliknya, kartu Three of Cups memperlihatkan bahwa di tengah kekacauan ini, ada godaan dan situasi yang membuatmu merasa serba salah. Di satu sisi, ada kebahagiaan sementara yang datang dari hubungan penuh gairah dan keintiman, tetapi di sisi lain ada bahaya yang mengintai, seperti pihak ketiga, perselingkuhan diam-diam, atau godaan untuk mengabaikan prinsip moral dan etik. Kondisi ini menimbulkan konflik batin yang berkelindan, membuatmu merasa seperti berada di tengah pusaran tanpa akhir dan tanpa kejelasan. Penyesalan dan kehilangan menjadi bayang-bayang yang selalu mengikuti langkahmu. Dalam gambar Five of Cups dan Five of Pentacles, tergambar bahwa jika kamu tetap berada di jalur yang salah ini, kerugian besar, baik secara emosional, spiritual, maupun sosial, akan menimpa dirimu. Penyesalan akan datang dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Kamu akan merasa kehilangan kepercayaan diri, kehilangan orang-orang terdekat, bahkan mungkin kehilangan bagian dari jati dirimu yang selama ini kamu pegang teguh. Kekosongan dan kesepian akan melanda, menimbulkan rasa tersiksa yang tak berujung. Kamu akan merasa terisolasi, jauh dari orang-orang yang dulu pernah kamu cintai dan percayai. Dan pada akhirnya, kehilangan itu akan menjadi pelajaran pahit yang harus kamu terima sebagai konsekuensi dari pilihan dan tindakanmu sendiri. Di tengah-tengah kekacauan ini, muncul kartu Queen of Wands, simbol kekuatan dan daya tarikmu yang luar biasa. Kamu mampu memancarkan pesona dan kepercayaan diri yang mampu menggoyahkan hati yang paling dingin sekalipun. Pesonamu adalah kekuatan besar yang mampu menarik perhatian dan memikat hati orang lain, bahkan mereka yang tampaknya tak tergoyahkan oleh daya tarik luar biasa itu. Akan tetapi, ingatlah, kekuatan ini adalah pedang bermata dua. Pesona dan daya tarik yang kamu miliki harus digunakan secara bijaksana dan penuh tanggung jawab, karena jika tidak, itu bisa menjadi bumerang yang menyakitimu sendiri. Pesona dan daya tarik ini haruslah digunakan untuk membangun, bukan untuk merusak, dan harus dibarengi dengan kejujuran dan integritas. Selain itu, masa lalu masih menghantui, muncul kembali dalam bentuk kenangan dan nostalgia yang sulit untuk diabaikan. Kartu Six of Cups mengingatkan bahwa mungkin ada seseorang dari masa lalu yang pernah kamu cintai, atau yang pernah mencintai kamu, dan kini dia muncul kembali dalam ingatan dan mimpimu. Apakah kamu sudah melupakan semuanya, atau justru terjebak dalam ilusi memori yang membuatmu sulit melihat kenyataan saat ini? Kenangan itu, meskipun indah dan penuh kehangatan, bisa menjadi penghalang besar untuk melangkah ke depan. Kamu harus berani menghadapi kenyataan, menilai apakah masa lalu itu memang layak dihidupkan kembali, atau harus dibiarkan berlalu agar kamu bisa melangkah lebih jauh dan menemukan kedamaian sejati. Di sisi lain, Ace of Cups memperlihatkan potensi cinta yang murni dan penuh harapan, cinta baru yang mungkin muncul dan bisa membawa kebahagiaan serta kedamaian jika kamu mampu menempatkan niat tulus dan kejujuran sebagai landasan. Tetapi, di balik itu semua, ada risiko bahwa cinta ini juga bisa menjadi cinta terlarang yang tumbuh diam-diam, dalam-dalam, dan sulit diungkapkan secara terbuka karena takut akan konsekuensi dan penolakan. Cinta diam-diam ini, jika tidak diatur dengan kejujuran dan tanggung jawab,
bisa berkembang menjadi sesuatu yang indah sekaligus berbahaya. Page of Swords mengingatkan bahwa ada seseorang yang mungkin sedang mengamati dan memata-matai gerak-gerikmu dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan rahasia dan niat tersembunyi. Orang ini bisa jadi pesaing, orang iri hati, atau bahkan orang jahat yang ingin menjatuhkanmu secara diam-diam. Kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tampaknya tidak berbuat apa-apa, tetapi sebenarnya sedang mengumpulkan informasi dan menyusun strategi untuk menjatuhkanmu dari belakang. Dunia ini penuh dengan orang yang bersembunyi di balik topeng, menunggu momen yang tepat untuk menyerang dari belakang dan mencuri peluangmu. Two of Swords menggambarkan kebingungan dan ketidakpastian yang mendalam. Kamu berdiri di tengah dua jalan, keduanya menawarkan janji dan risiko besar. Kamu merasa terjebak dalam keadaan yang sulit, tidak mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah, mana yang membawa kebahagiaan dan mana yang menimbulkan penderitaan. Kamu harus mengambil keputusan, tetapi setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Apakah kamu akan terus bermain api dengan seseorang yang sudah dimiliki orang lain, atau berani melepaskan semua demi menjaga integritas dan kejujuran? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengganggu, menimbulkan kecemasan dan ketakutan akan kehilangan sesuatu yang berharga. Kamu merasa seperti berada di tengah lautan tanpa kompas, berusaha mencari arah yang benar, tetapi gelombang kebingungan terus menghantui. Apakah dia benar-benar mencintaimu, atau hanya menjadikanmu pelarian saat hatinya hancur dan terluka? Dalam situasi seperti ini, kejujuran terhadap diri sendiri menjadi kunci utama. Kamu harus bertanya, apakah hubungan ini cinta sejati yang penuh kejujuran dan saling menghormati, atau sekadar ilusi yang dibentuk oleh kesepian dan luka lama yang belum sembuh? Kamu harus berani membuka mata dan jujur terhadap dirimu sendiri. Karena tanpa kejujuran, kamu akan terus tersesat dan terjebak dalam kebohongan yang memperburuk keadaan. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam permainan emosi yang tak berujung, karena dari kejujuran dan keberanianmu akan muncul kekuatan untuk memperbaiki keadaan dan menemukan kedamaian sejati. Reading ini bukanlah sebuah ramalan yang pasti, melainkan sebuah panggilan untuk berani menghadap kenyataan dan memperbaiki diri. Hanya mereka yang cukup berani, jujur, dan tulus terhadap diri sendiri yang mampu melewati ujian ini dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Karena cinta yang terlarang, sekalipun tampak indah di awal, bisa menjadi jalan berliku yang penuh luka dan penderitaan. Akan tetapi dari luka dan penderitaan itu, mungkin akan lahir kebangkitan dan kekuatan baru. Diri yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih berani menatap masa depan yang penuh harapan dan kedamaian. Oleh karena itu, saatnya untuk mendengarkan suara hati terdalammu, berhenti sejenak dari segala kebisingan dan tekanan dunia, dan mulai mengasah keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri. Jangan ragu untuk melepas, dan melepaskan apa yang tidak sejalan dengan jati dirimu. Karena dari keberanian itu, akan lahir kekuatan untuk bangkit dan melangkah ke arah yang lebih baik. Ingatlah bahwa cinta sejati tidak pernah menyakitimu sebanyak ini. Dan jika kamu mampu memilih jalan yang benar, maka di ujung jalan nanti, kamu akan menemukan kedamaian yang sejati. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi berasal dari dalam dirimu sendiri, dari keberanianmu untuk jujur, dan dari tekadmu untuk memilih jalan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian hati yang hakiki. Apakah dia juga merasakan hal yang sama sekuat yang kamu rasakan? Pertanyaan itu terus berputar di benakmu, seperti bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang dari pikiranmu. Dalam hati, kamu tahu bahwa jawaban atas pertanyaan ini jauh lebih kompleks dari sekadar kata iya atau tidak. Karena di kedalaman relung terdalam jiwanya, dia juga merasakan getaran yang sama, bahkan mungkin lebih dalam, lebih mendalam, dan lebih menyentuh hati daripada yang bisa kamu bayangkan. Perasaan itu bukanlah perasaan ringan yang datang dan pergi begitu saja, melainkan sebuah gelombang emosi yang bergolak dan mengalir seperti arus deras yang tak bisa dihentikan. Dia sedang memikul beban yang sangat berat. Bukan hanya sekadar tanggung jawab dunia nyata
yang harus dia pikul setiap hari, tetapi juga konflik batinnya yang terus-menerus menggerogoti ketenangannya. Beban ini seperti sebuah batu besar yang menindih dada, membuatnya merasa tercekik oleh perasaan yang tak kunjung reda, seakan-akan ada sesuatu yang harus dia pertahankan, tetapi juga harus dia lepaskan. Dia berusaha keras untuk tetap waras, menjaga rasionalitasnya agar tidak tenggelam dalam pusaran emosi yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Setiap hari, dia berjuang melawan gelombang keraguan dan ketakutan yang membelit hatinya, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Tapi justru karena terlalu berusaha menekan dan menolak perasaan itu, keinginan untuk menyatakan sesuatu yang sejati justru makin mendesak dari dalam dirinya. Seperti sebuah api kecil yang terus berkobar di dalam dada. Tak mampu lagi dia tutup rapat-rapat. Ada keinginan yang membuncah untuk membuka hati, untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam, dan mengizinkan kenyataan bahwa apa yang dia rasakan bukanlah sekadar ilusi sesaat. Tapi di saat yang sama, ketakutan akan kehilangan kendali, takut terluka, dan kekhawatiran akan konsekuensi yang mungkin timbul membuatnya ragu, terjebak dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Di tengah kekalutan itu, Three of Cups hadir sebagai gambaran bahwa di dalam hati dan pikirannya ada dualitas yang saling bertentangan dan terus berperang. Ada kebahagiaan yang menggebu-gebu, perasaan yang membuncah saat dia menikmati setiap percakapanmu, setiap perhatian yang dia terima, dan setiap momen yang terasa begitu berarti baginya. Rasa bahagia itu membuatnya merasa hidup kembali, seolah-olah dunia ini penuh warna dan harapan. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang menyayat hati, yang menyelimuti setiap langkahnya. Dia sadar bahwa semua ini mungkin terlalu cepat, terlalu dalam, dan mungkin juga tidak semestinya terjadi. Ada ketakutan bahwa hubungan ini, yang begitu indah dan penuh makna, bisa menjadi sebuah ilusi yang akan segera musnah jika kenyataan menagihnya kembali. Kebingungan ini menyiksa, karena di satu sisi, dia ingin terus berada di dekatmu dan menikmati setiap detik yang diberikan. Tetapi di sisi lain, dia merasa harus menahan diri, menjaga jarak agar rasa ini tidak membakar segalanya. Five of Cups dan Five of Pentacles memperlihatkan bahwa dia menyimpan luka yang tak terlihat dan tak terungkapkan. Luka itu mungkin berasal dari pengalaman masa lalu, dari harapan yang pernah hancur, dari cinta yang pernah terluka, atau dari ketidakpastian dan kekerasan hati yang pernah menguasai dirinya. Dia menyadari bahwa hubungan ini bukanlah sesuatu yang mudah dan tanpa risiko. Mungkin dia takut bahwa jika dia benar-benar membuka hati, akan ada yang terluka, kamu, dia sendiri, atau bahkan seseorang dari masa lalunya yang belum selesai urusannya. Ada rasa khawatir bahwa perasaan ini akan membawa mereka ke jalan yang penuh tantangan dan luka, dan bahwa mereka harus siap menanggung beban yang lebih berat daripada yang mampu mereka bayangkan. Tapi di balik semua itu, ada keinginan yang tak bisa dipadamkan. Sebuah kekuatan yang terus menggerakkan hati dan pikiran untuk tetap berharap dan percaya bahwa ada jalan keluar dari kekacauan ini. Namun, di tengah kekalutan dan keraguan-raguan itu, Queen of Wands muncul sebagai simbol bahwa kamu sangat berkesan dan memberi energi positif yang luar biasa untuknya. Kamu bukan sekadar hadir dalam hidupnya. Kamu membakar ruang hati yang selama ini terasa dingin dan kosong, menjadi penuh kehangatan, semangat, dan harapan. Pesonamu yang alami, dari cara berpikirmu yang tajam, ucapanmu yang penuh makna, hingga energi spiritual yang terpancar darimu, mampu membuat dia merasa hidup kembali. Kamu memberikan kekuatan dan harapan yang selama ini dia cari, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa kemungkinan untuk mencintai dan dicintai masih terbuka lebar, meskipun dunia di sekitarnya penuh tantangan dan ketidakpastian. Tapi justru karena kekuatan dan daya tarikmu itu, dia merasa takut. Karena setiap kali dia membiarkan perasaan itu tumbuh dan berkembang, dia tahu bahwa dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ada kekhawatiran yang mendalam bahwa dia akan terbawa arus perasaan yang sulit dikendalikan, yang bisa menghancurkan segalanya,
baik dirinya sendiri maupun hubungan yang mungkin terbentuk di antara kalian. Rasa takut ini menjadi bayang-bayang yang selalu mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan mengganggu ketenangan hati. Dia takut bahwa jika dia terlalu dekat, dia akan kehilangan dirinya sendiri, dan bahwa perasaan itu akan menguasai seluruh keberadaannya, mengubah segalanya menjadi kekacauan. Six of Cups memperlihatkan bahwa hubungan ini mungkin bukanlah pertemuan pertama kalian. Ada rasa familiar yang sudah terjalin, seperti sebuah kenangan yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan dan hati mereka. Mungkin kalian pernah bertemu di masa lalu, dalam kehidupan ini, atau bahkan di kehidupan sebelumnya. Dan ikatan itu terbentuk tanpa harus diucapkan. Ada rasa, aku pernah mengenalmu yang mendalam dan sulit dijelaskan, membuat mereka merasa bahwa takdir telah mempertemukan kalian kembali, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Rasa itu memberi kehangatan sekaligus kebingungan, karena mereka merasa bahwa kalian sudah saling mengenal jauh sebelum ini, dan itu membuat mereka semakin sulit untuk memutuskan apakah harus melanjutkan, menunggu, atau berhenti. Ace of Cups membisikkan bahwa cinta yang dia rasakan bukanlah sekadar ilusi, melainkan tulus dan murni. Cinta yang dia miliki adalah sebuah anugerah, sebuah perasaan yang jernih dan dalam, meskipun tertekan oleh berbagai faktor di sekitarnya. Dia ingin mengalirkan rasa itu kepadamu, ingin menunjukkan bahwa dia juga mencintaimu, dan ingin memperlihatkan bahwa perasaan itu nyata dan tulus. Tapi, di balik semua keindahan itu, terletak sebuah tekanan besar yang menunggu untuk meledak. Dia merasa bahwa dia harus berhati-hati, menunggu waktu yang tepat, dan mencari sinyal dari semesta atau dari kamu sendiri bahwa perasaan ini layak diperjuangkan, dan bukan sekadar bisikan hati yang terlupakan. Page of Swords menunjukkan bahwa saat ini dia sedang mengamati, memantau, dan mencari celah untuk memahami perasaanmu. Dia ingin tahu apakah kamu juga merasakan hal yang sama, atau hanya sekadar bermain-main dalam permainan yang tak pasti ini. Tapi dia tidak berani bertanya langsung, karena takut akan jawaban yang menyakitinya dan memperburuk keadaan. Sebagai gantinya, dia membaca bahasa tubuhmu, nada suaramu, dan isyarat tersembunyi dalam setiap kata dan gerak-gerikmu. Mungkin kamu merasa dia menjauh, tampak dingin dan acuh, tetapi sebenarnya dia justru mendekat melalui cara-cara tak langsung, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya secara jujur. Two of Swords memperlihatkan dilema terbesar yang sedang dihadapi dalam hati dan pikirannya. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan, tetapi bagaimana bisa memilih jika kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan? Di satu sisi, ada kamu yang membangkitkan jiwanya dan memberi harapan baru, dan di sisi lain ada kenyataan yang harus dia hadapi dan terima, yang mungkin akan memaksanya untuk mengorbankan sesuatu yang berharga. Dia merasa terbelah seperti sebuah kapal yang berlayar di tengah badai dan tidak tahu kemana harus berlabuh. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti menapaki jalan berbatu yang penuh duri dan bahaya, takut kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Jadi apakah dia juga merasakan hal yang sama? Jawabannya adalah ya, lebih dalam dan lebih nyata dari yang kamu kira. Perasaan itu bukanlah sekadar perasaan ringan yang bisa diabaikan, melainkan sebuah ikatan yang terikat oleh luka lama, keraguan, dan ketakutan kehilangan. Dia mencintaimu tetapi belum cukup kuat dan berani untuk mengungkapkan semuanya. Karena dia masih berusaha mengumpulkan keberanian untuk memperjuangkan apa yang dia rasakan. Di balik semua keraguan dan ketakutan itu, ada kekuatan yang lebih besar, sebuah harapan dan keinginan untuk bisa bersama, meskipun jalan yang harus dilalui sangat berliku dan penuh tantangan. Sebuah perjalanan panjang yang akan menguji ketahanan kedua hati dan menuntut keberanian untuk melangkah lebih jauh, menembus batas-batas ketakutan dan keraguan yang selama ini membelenggu mereka berdua. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar,
atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.